Beshem Adonai, Hallelujah. Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai. Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Oke Bang, seperti yang kita udah bilang minggu lalu, kita sekarang ada di segmen yang paling ditunggu-tunggu. Saya percaya nama segmennya yaitu segmen Ngobrol Santai Alkitab. Dan kita akan membahas kitab Yosua Bang ya. Kitab Yosua, dan kita seperti biasa kita nggak cuman berdua. Dan kalau ngobras siapa lagi kalau bukan the one and only Ibu Rita Wahyu. Thank you so much Bu udah menyempatkan diri datang. Ya, saudara, kita pasti bisa belajar bersama-sama. Kita mau bicara tentang kitab Yosua. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara ya, yang ada di layar kaca saudara. Bertanya melalui WhatsApp, jangan ada di kolom komentar YouTube. Dan pada malam hari ini yang kita prioritaskan adalah pertanyaan yang berkenaan atau dari kitab Yosua. Jadi kalau saudara tanya tentang penciptaan yang di kitab Kejadian ya, nanti kalau ada waktu kita jawab, tapi most likely tidak ada waktu untuk menjawabnya ya. Dan saya mau menyapa setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Jakarta maupun luar Jakarta, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, kita mau belajar bersama ya. Dan juga buka hati saudara, kita percaya kita akan diberkati pada malam hari ini. So, kita akan membahas kitab Yosua ya, kitab yang sangat menarik sekali. Ini adalah kelanjutan dari kitab Pentateuch ya, tentang cerita bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan selesainya kepemimpinan Musa seperti kita ketahui itu diteruskan oleh Yosua. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya langsung nih Bang, langsung aja ke Ibu Rita Wahyu. Bu, mungkin ada pertanyaan pertama dulu nih Bu ya, sebelum kita masuk ke sejarah dan ke latar belakang ya. Kenapa bahwa ketika Musa bisa transisi ke Yosua, tetapi setelah Yosua dia kok nggak ada nunjuk satu orang penggantinya gitu Bu? Ya. Itu gimana tuh Bu kalau menurut Ibu Rita Wahyu? Tampaknya di sini Tuhan tidak secara khusus memilih orang setelah Musa. Setelah Yosua tidak ada raja yang dipilih untuk memimpin bangsa, tetapi sepertinya itu pemimpinnya bergantian. Jadi masing-masing suku memiliki tokoh-tokohnya sendiri untuk menjadi hakim-hakim. Jadi hakim-hakim itu kelanjutan dari kitab Yosua setelah Yosua meninggal. Nah, kita selalu bicara Yosua. Tapi coba kita dengar kira-kira Yosua ini kalau dibahasakan dalam bahasa Ibrani kira-kira apa sih? Yehoshua. Ya. Berarti nama yang sama dong dengan Yesus. Nah, ini yang menarik. Tampaknya kita nggak aware dengan itu. Kenapa Yesus, Allah yang inkarnasi, memilih nama yang sama dengan Joshua? Ya. Jadi ini juga sebagai satu tipologi bahwa untuk masuk ke tanah perjanjian itu nggak diantar oleh Musa, tapi diantar oleh Yehoshua. Jadi ketika nanti kalau kita mau masuk ke tanah perjanjian kita, langit baru bumi baru, siapa yang antar? Yehoshua. Jadi identik namanya itu benar-benar sama. Jadi nama Yosua dulunya itu bukan Yosua, tapi Hosea. Tapi kemudian Musa menambahkan kata Yeho. Nah, artinya ada nama Tuhan yang suci di sini. Yehoshua. Hosea itu dia menyelamatkan. Tapi kalau Yehoshua, Tuhan yang menyelamatkan.
Wah. Nah ini dipakai sebagai satu tipologi nanti yang akan mengantar umat Allah itu masuk ke tanah perjanjian. Yang di bumi ini Yehosua. Nanti yang tanah perjanjian kita Yerusalem baru, Yehosua juga. Nah, jadi ada banyak sekali perlambangan-perlambangan yang tidak kita lihat. Halus gitu ya, halus. Tapi maknanya dalam. Dalam banget ya. Dalam banget. Iya. Nah, Bu, kalau kita lihat kitab Pentateuch itu kan kurang lebih perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai menjelang masuk tanah Kanaan selama 40 tahun ya Bu ya. Nah kalau kitab Yosua ini sendiri durasinya kurang lebih berapa lama Bu? Dan mungkin bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang kitab ini. Ya, jadi Yosua itu kira-kira meninggal itu 110 tahun. Dia dibumikan di tanah perjanjian di Timpan Serah. Nah, jadi di situ kalau misalnya Yosua itu masuk ke tanah Kanaan itu pada umur berapa? Dia waktu itu mungkin sudah berumur 70 tahun kali ya. Ketika masuk ke tanah perjanjian itu bisa dia hidup di tanah perjanjian itu 40 tahun. Oke, berarti sekitar itu. Iya, berarti kitab ini memang kelanjutan dari kitab Pentateuch dan kemudian menceritakan bagaimana bangsa Israel memasuki Kanaan. Ini sudah ada di Kanaan ya Bu ya. Jadi yang menjadi kontroversi biasanya itu kitab Ulangan, bagian akhirnya itu kan ada kematian Musa. Iya. Nah, ada dua pemikiran. Mungkin Musa mendapatkan satu ilham dari Tuhan kapan kematiannya sehingga dia dapat menulis kematiannya. Tapi pemikiran yang kedua yang saya pegang juga, ini yang lebih mungkin adalah Yosua meneruskan penulisan kematian Musa. Jadi walaupun pada bagian akhir itu dituliskan oleh Yosua, Pentateuch atau kitab Torah ini tetap dinamakan sebagai Torah Musa. Karena Yosua hanya menuliskan bagian akhirnya saja. Kenapa bagian akhir ini penting? Ya karena kalau kelahiran Musa itu ditulis, seyogianya kematiannya juga ditulis. Maka di situ penambahan dari kematian Musa itu kemungkinan dari Yosua. Yang menarik di sini, kenapa kok Musa nggak pilih anaknya sendiri Gersom? Kenapa kok nggak pilih anak sendiri? Kenapa kok memilih dari Efraim? Tampaknya ini Tuhan membiarkan orang-orang Israel itu menjelajah bagaimana nanti kalau dipilih orang Efraim, dipilih oleh orang Benyamin, dipilih oleh orang suku-suku yang lain, ya, sampai mereka itu mendapatkan pemimpinnya sendiri yang betul-betul itu seperti yang sudah dinubuatkan pada Kejadian pasal 49. Ya, pada Kejadian 49 ketika Yakub itu hendak meninggal, dia memberikan berkat kepada putra-putranya dan berkat kesulungan itu diberikan kepada Yusuf. Nah, tatanan orang Semit berkat kesulungan itu 2 bagian untuk anak sulung. Maka 2 putra Yusuf yaitu Efraim dan Manasye dapat menjadi raja di atas orang Israel pada zamannya Daud. Dan sebelum itu perjalanan sampai Daud itu terpilih, itu Tuhan membiarkan orang-orang Israel itu memilih pemimpinnya sendiri, yaitu pada zamannya hakim-hakim itu. Nah, kenapa kok yang dipilih itu kok Yehosua atau Yosua yang dari suku Efraim? Di sini Tuhan tampaknya tidak ingin seperti berat sebelah. Jadi keunggulan orang Efraim dikasih tahu seperti Yosua, keunggulan orang Lewi Musa, ya. Dan keunggulan yang lain itu semua ada keunggulan sendiri. Karena Tuhan memang betul-betul memilih ke-12 putra Yakub itu sebagai nenek moyang dari bangsa Israel. Hanya nanti yang diberikan tongkat kerajaan yang nggak pernah turun itu
yaitu Yehuda saja, seperti Kejadian 49 ayat 1. Dan satu lagi, kenapa Kanaan? Nah, kita harus mengingat pada Kejadian pasal 9, jauh sekali, yang dimana saat itu Nuh, pada saat dia itu mabuk dan telanjang karena ketidaksadarannya bahwa anggur itu berfermentasi, kemudian dia yang dikutuk itu Kanaan. Dan Kanaan inilah yang kemudian dijadikan dikutuk untuk menjadi hamba. Maka tanah Kanaan itu diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Nah, ketika masuk ke tanah Kanaan ini, panglima yang dipilih oleh Tuhan, dia adalah Yehosua. Nah, ini menarik sekali. Kenapa Yehosua dan kenapa nanti pada Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Ya, itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ternyata perempuan Samaria itu adalah keturunan dari sisa Efraim. Jadi ketika masuk ke tanah perjanjian, Yosua ini sudah mulai memikirkan bahwa tanah-tanah itu akan diberikan kepada seluruh suku-suku Israel kecuali Lewi yang memang disisakan untuk melayani kemah suci. Bu, sorry saya potong sebentar nih ya Bu ya, sebelum kita masuk lebih lanjut Bang. Ini ada yang menarik nih Bang, yang menggelitik tadi dari statement Ibu Rita. Saya langsung terbersit dalam pikiran saya, tentunya bukan mau cari gara-gara loh Bang ini ya Bang. Tadi Ibu Rita bilang, kenapa Musa tidak milih Gersom anaknya? Tapi yang dipilih Yosua. Wow, saya terus terang tidak pernah memikirkan ini Bang. Tapi tadi pas Ibu Rita Wahyu bilang begitu, langsung itu kayak ada yang nonjok di kepala saya Bang. Kenapa? Ya bahwa saya melihat, wow, Musa ini sebenarnya memberikan sebuah teladan tentang kepemimpinan. Yes, dia orang yang dipilih Tuhan. Yes, dia udah 40 tahun Bang bersama-sama bangsa Israel. Guru besar untuk Israel. Tetapi dia betul-betul sadar Israel itu memang umat kepunyaan Tuhan. Bukan umat kepunyaan dia. Kalau itu umat kepunyaan dia Bang, udah pasti dia mau anaknya. Ini kan udah kayak raja kecil Bang. Iya dong. Kalau misalnya dia anggap itu adalah umat kepunyaan dia, ini kan ya Musa memang statusnya bukan raja, tapi orang Israel ya memang seperti raja kan. Dan kalau saat itu Musa mau angkat anaknya pun orang Israel pasti juga akan mendukung gitu. Tapi saya justru melihat di sini, wow, Musa ini betul-betul kalau dikatakan orang yang lemah lembut, dia sahabat Tuhan, memang dia sahabat Tuhan. Kelihatan ya. Dia peka banget. Nah, saya mau tarik aplikasi. Nah, ini agak nakal nih Bang. Tapi sekali lagi Bang, saya nggak cari gara-gara sama siapapun Bang. Ya Bu ya. Nah, sekarang kita melihat gini, bukannya tidak mungkin anak seorang hamba Tuhan juga dipanggil menjadi hamba Tuhan. Bukan tidak mungkin loh. Bukan tidak mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Dan puji Tuhan kalau itu terjadi. Kan? Nah, tapi tampaknya keniscayaan hari ini. Aduh, saya tuh kagak berani ngomong Bang, tapi udah digas dulu Bang. Nah, itu Bang, bahwa kita bisa melihat bahwa faktanya di lapangan hari ini, saya tidak melihat ada yang berani menyerahkan kepada orang yang bukan darah dagingnya. Khususnya di kalangan Pentakosta karismatik. Ingat sekali lagi, saya tidak menyerang siapapun saya tidak menyerang siapapun. Bisa saja bahwa memang anaknya juga dipanggil jadi hamba Tuhan untuk meneruskan, sangat bisa itu. Tetapi saya kadang-kadang pengen ngeliat sih Bang, ada yang khususnya di Indonesia ini enggak lah. Yang kayak Musa gitu Bang. Enggak lah, pengetahuan kita juga kan terbatas kan. Jadi mungkin banyak yang seperti itu kok, dan pasti banyak lah
cuman kita nggak tahu. Tapi kita menyuarakan kekhawatiran. Jangan-jangan, atau malah memperingatkan, jangan sampai, kan gitu ya kan ya, jangan sampai kedudukan ataupun juga gengsi ataupun apapun yang datang dengan jabatan hamba Tuhan, gembala sidang, itu terus jadi apa ya, kayak gitu ya. Jangan kita tiru Musa deh, jangan tiru yang berlaku umum. Yes. Jadi ini luar biasa sekali. Oke Bu, silakan diteruskan dulu Bu. Ada satu sosok yang menarik di kitab Yosua. Seorang yang bernama Rahab. Nah, kenapa kok Rahab itu menjadi spesial di sini? Coba kita baca Yosua 2 ayat 1, Pastor Wijan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab untuk menyelidiki negeri ini. Ya, seorang perempuan sundal. Disebut betul-betul seorang perempuan sundal. Dan ini menjadi salah satu pahlawan bagi orang Israel karena dia menjagai para pengintai itu ada di rumahnya. Kenapa perempuan sundal yang dipilih oleh Tuhan menjagai orang-orang pilihannya ini? Kenapa kira-kira? Karena kalau perempuan baik-baik nyimpen laki-laki di rumahnya itu kan nggak mungkin. Oke. Jadi kadang-kadang kita banyak dalih, aku orang pendosa, aku nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Tapi di sini, Rahab di situ bukan orang baik-baik, tapi dari keadaannya itu dia bisa menyimpan laki-laki di rumahnya, klien gue, ya kan? Tapi sebenarnya dia adalah pengintai. Di sini Rahab tahu orang ini bukan orang sembarangan. Dan kemudian Rahab memberikan satu kesepakatan dengan para pengintai itu. Nanti kalau benar-benar kamu menguasai kota ini, keluargaku kamu jangan habisin ya. Nah, di situ kemudian ada satu kesepakatan antara Yosua dengan perempuan itu. Dan kemudian pada saat Yosua itu menguasai tanah Kanaan, Rahab dan keluarganya semuanya itu diselamatkan gara-gara ada tali benang kirmizi di rumahnya itu. Nah, di sini perjanjian baru itu memuji Rahab karena iman dan tindakannya. Nah, kadang-kadang kita banyak sekali melihat orang itu dengan kalau punya masa lalu yang jelek, itu jeleknya diomongin terus. Nah, dan bahkan nanti di kitab Matius pasal 1, nama Rahab menjadi salah satu dari ibu leluhur Sang Mesias. Kok mau sih? Nah ini. Dan ini juga menjadi satu catatan bagi kita. Kalau Tuhan itu mau memilih Rahab, Tuhan akan memilih apapun keadaan kita untuk menjadi pelayannya. Ibrani 11 ayat 31, Pastor Wigan. Ibrani 11:31. Oke. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yakobus 2 ayat 25. Jadi bukan satu ayat, satu kitab. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, di sini perjanjian baru memberikan penghormatan kepada Rahab. Bahkan Matius 1 ayat 5, Pastor Wigan. Matius 1 ayat yang ke-5. Oke. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Daud memperanakan Salomo dan seterusnya sampai Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi di sini Matius itu dengan memulai silsilah Yesus itu dengan adanya 4 perempuan asing. Ya. Nanti
bulan depan kita akan bicara mengenai Rut ya. Iya. Yang pertama adalah Tamar perempuan Kanaan. Oke. Yang kedua perempuan Kanaan dan punya skandal dengan mertuanya. Iya. Yehuda. Iya. Terus kemudian ada Rahab perempuan sundal. Ya. Oke. Terus baru kemudian ada Rut perempuan baik-baik, tapi dia orang Moab yang dilarang masuk jadi bagian dari keluarga Israel ya. Ya, keluarga Israel. Dan kemudian yang keempat dari istri Uria. Iya. Kenapa sih kok nggak dibilang istri Daud? Kenapa kok istri Uria? Ini seolah-olah Matius itu sedang buka aib, ya kan? Kan Uriahnya udah mati. Dan kemudian mereka menikah dan kemudian melahirkan Sang Mesias. Di sini menunjukkan kepada kita ada perempuan asing, 4 perempuan asing. Kenapa kok Matius itu menyebut 4 perempuan asing untuk memulai Injilnya? Ini berawal dari tradisinya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya semacam kayak puisi. Arba miyodea, arba niyodea, arba imahot. Angka 4 kamu tahu? Angka 4 aku tahu. 4 itu ibu leluhur kita. Jadi orang Israel itu berpikir ibu leluhur mereka itu yang pertama adalah Sarah, kemudian Ribka, kemudian Lea, kemudian Rahel. Ya. Tapi di sini kebiasaan orang Israel menyebut 4 ibu-ibu leluhur ini diubah oleh Matius. Bukan 4 itu aja, ada 4 yang asing, orang asing. Ada Tamar, ada Rahab, ada Rut, ada Batsheba. Batsheba istri Uria orang Het itu. Nah, orang Het artinya kan orang asing. Jadi di sini betul-betul Injil dimulai bahwa walaupun Yesus itu memang lahir dari antara bangsa Israel, tapi di antara ibu-ibu leluhur dari Sang Mesias itu ada 4 perempuan asing. Yang artinya Sang Mesias tidak hanya lahir bagi orang Yahudi saja, tapi juga untuk segala bangsa. Nah, ini message-nya jauh sekali. Wow. Ya. Nah, Bu, ini kebetulan tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ya. Saya mau ke sini dulu karena ini bertalian dengan apa yang sedang kita bahas nih. Ya. Jadi saudara yang mau bertanya langsung saja ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Ini karena berkenaan dengan Rahab. Makanya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya mau mengangkat yang ini dulu karena pas-pasan. Yosua 2 ayat 1. Pertanyaannya bagus Ibu. Mengapa utusan Yosua yang seharusnya adalah orang saleh, ya, justru sengaja pergi ke rumah perempuan sundal? Ya. Itu tadi jawabannya sudah ada. Kalau Yosua pergi ke seorang perempuan baik-baik, dia nggak bisa disembunyiin di rumahnya. Jadi di sini kadang-kadang dalam keadaan tertentu Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan perempuan terburuk pun untuk menjadi sarana bagi pekabaran Injil. Jadi seandainya Anda punya masa lalu yang paling kelam sekalipun, jangan takut. Anda tetap bisa menjadi corong bagi Injil. Yes. Ya, jadi saudara ini cukup jelas ya, ini dia sengaja pergi ke rumah perempuan sundal bukan karena ini mau nakal nih Bang, bukan. Biar bisa ngumpet di situ. Iya. Ya. Karena kalau ke rumah orang biasa, orang yang baik-baik pasti ditolak. Ya oke. Wow. Ya Bu, terus ada kisah apa lagi nih Bu dalam kitab Yosua? Dalam kitab Yosua. Mungkin salah satu kisah yang sangat terkenal pasti setelah bertemu dengan Rahab ya bagaimana Yeriko dirubuhkan. Nah, Yeriko dirubuhkan dengan cara yang sangat luar biasa. Kita tahu dengan bersorak-sorak saja 7 kali muter hancur tembok Yeriko. Dan di situ menjadi satu kemenangan yang terbesar bagi Yosua untuk mengalahkan orang-orang Kanaan, dan di situ Yosua tidak hanya masuk ke Kanaan itu dengan gampang saja, tetapi dengan satu peperangan.
Dan ini juga bagi kita semua, kalau kita mau masuk ke tanah perjanjian, ada peperangan. Nggak akan ada yang gampang-gampang itu saja. Dan satu lagi yang menarik juga, pada kitab Yosua itu ada satu pernyataan khusus dari Tuhan ketika masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan itu mengatakan dalam Yosua 5 ayat 9. Oke, Bu. Maaf Bu, entah kita akan ke 5 ayat 9 tapi bertalian dengan kota Yeriko. Ketika temboknya rubuh. Saya mau tahu apakah Ibu pernah mendengar tafsiran ini juga nih ya Bu ya. Saya tuh pernah mendengar nih Bang, tafsiran yang cukup menarik. Saya memang belum ketemu sumber tulisannya, tapi saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, saya lupa dia dapat itu dari artikel mana. Dia menjelaskan Bu, kenapa tembok Yeriko bisa roboh. Kan hari pertama suruh puterin 1, hari kedua puterin 2. Katanya itu penjelasan ilmiahnya nih ya Bu ya. Ya. Dari resonansi suara. Iya, nah jadi waktu orang Israel bikin parade, orang-orang Yeriko itu bingungan ini ada apa gitu. Di hari ke-7, ini kan tiap hari ini begini. Nah di hari ke-7 seluruh kota Yeriko naik ke atas itu. Dan disitulah memang ada unsur resonansi suara dan tembok itu tidak cukup kuat untuk menahan beban kalau semua orang Yeriko naik. Nah jadi mereka itu memang sengaja katanya Tuhan suruh mengelilingi kayak bikin parade. Atraksi. Iya, bikin atraksi. Jadi orang-orang Yeriko kan bingung. Ini ada apa nih? Di hari ke-7 pik-piknya, puncak-puncaknya, rame-ramenya hancurlah. Tembok saya setuju, itu penafsiran logis. Oke. Yosua 5 ayat yang ke-9 ya Bu ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal. Kalau kita membaca ini dalam bahasa asli atau dalam bahasa Indonesia pun ya, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir, oleh sebab itu nama itu disebut dengan Gilgal. Yang artinya kata Gilgal itu berkenaan dengan penghapusan celah Mesir. Ya. Nah, jadi Gilgal itu arti harfiahnya itu menggelinding. Jadi seperti bola menggelinding. Sebelumnya apa yang dimaksud celah Mesir Bu di sini? Celah di Mesir, mereka hidup tercela dong karena mereka tidak hidup sebagai orang yang merdeka. Mereka hidup sebagai budak. Dan itu adalah celah. Nah, kemudian Yosua 5 ayat 9 ini berkenaan dengan penghapusan celah. Nah, celah itu penghapusan. Jadi penghapusan itu dalam bahasa Ibrani-nya itu galal. Galal itu soresnya gimel lamet. Ya. Terus kemudian gara-gara itu ada penghapusan galal gimet lamet, maka kota itu namanya Gilgal. Nah ini soresnya juga atau akar katanya itu juga gimel lamet. Jadi kalau Tuhan itu menghapuskan celah, apa formulanya? Gimel lamet. Karena Tuhan itu adalah Hagoel. Karena dia adalah sang penebus yang menggelinding. Jadi bicara tentang sesuatu yang menggelinding. Nah, kalau kita bicara tentang ini, satu, bahwa Yehosua adalah nama yang sama dengan Yesus Kristus. Terus kemudian tempatnya, kira-kira ada nggak nyambung dengan perjanjian baru? Gilgal ini. Kira-kira. Iya, Bukit Tengkorak itu. Golgota. Ya. Dengan cara mati di Golgota, gimel lamet, Tuhan akan menghapuskan celah dari dosa itu. Nah, bukan itu saja. Tuhan Yesus menghabiskan masa kecilnya di Galilea. Gimel lamet. Nah, pelajaran seperti ini itu disebut dengan intertextuality study. Nah, makanya kalau kita
punya waktu yang banyak dan kita membaca ayat itu dalam bahasa asli Ibrani, kita rasa saya sering overwhelmed, kayak so beautiful secara sastranya itu. Nah, jadi di sini bicara tentang Galal dan bicara tentang Yehosua. Nah, kenapa kok Yehosua? Karena di sini juga berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh Yehosua pada perjanjian lama. Yehosua pada perjanjian lama, setelah mereka masuk ke tanah Mesir itu, Yosua itu membuat satu perjanjian dengan orang-orang Israel yang namanya perjanjian Yehosua, dan saya sebut sebagai perjanjian Yehosua yang pertama. Kalau ada perjanjian Yehosua yang pertama, berarti ada perjanjian Yehosua yang kedua. Nah, ini ditulis dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 33, enggak usah kita baca karena panjang sekali. Tapi di sini isinya itu adalah, di sini Yosua mengikatkan kembali orang-orang Israel itu kepada Allah Israel. Yang pertama, mereka harus mengingat apa yang telah dikerjakan Allah kepada orang-orang Israel, supaya orang Israel ini menjadi bangsa yang merdeka dan nanti masuk ke satu negeri dan mereka hidup sejahtera di sana. Terus yang kedua, orang Israel harus menolak ilah-ilah bangsa lain. Nah, di sini dalam poin yang kedua dalam Yosua 24 ayat 1 ayat sampai 3, sedangkan di Kanaan di situ syarat dengan para penyembah ilah-ilah asing. Dan di sini orang Israel harus menolak ilah-ilah asing supaya mereka jangan hidup bersama-sama dan kemudian orang-orang Israel itu ikut-ikutan menyembah ilah asing. Disitulah ada satu permintaan Tuhan yang sangat berat yang boleh dikatakan sebagai suatu genosida bagi penduduk setempat, harus dihabiskan. Nah, seolah-olah ini adalah satu permintaan yang sangat jahat, tapi kadang-kadang ada orang yang memang sudah ada di kelompok orang, sudah ada di dalam suatu keadaan yang sudah tidak mungkin lagi bertobat. Ini pernah terjadi pada saat banjir Nuh. Tuhan memberikan waktu 120 tahun untuk mereka bertobat. Tapi toh mereka tidak bertobat. Sampai akhirnya banjir Nuh itu datang. Apakah Allah itu bengis? Nah, ini juga yang disebutkan dalam kitab Yosua ini. Apakah Allah itu bengis? Enggak sebenarnya. Karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan orang Israel dan orang Israel tidak boleh menyembah ilah lain selain Allah, maka mereka enggak boleh berhubungan dengan orang-orang penyembah ilah-ilah asing sehingga bangsa asing itu harus dihabiskan. Nah, ini yang namanya genosida bagi yang memang bangsa Kanaan yang sudah tidak mungkin lagi bertobat. Dan yang ketiga, ada penulisan hukum-hukum yang tertulis dalam masa Yehosua. Jadi kita bisa melihat di sini, orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sangat paham akan hukum. Bahkan genealogi hukum itu ada di kitab Torah. Ya. Dan kalau kita melihat di gedung Mahkamah Agung di Amerika, ya, pernah ke sana nggak? Di atas bumbungan itu ada Musa dengan 2 loh batunya. Di sini sebagai suatu pernyataan bagi para founder negara federal di Amerika itu bahwa memang hukum mereka itu didasarkan atas hukum-hukum yang ada di Alkitab. Karena memang Alkitab ini, di kitab Torah, disitulah ada genealogi hukum. Dan ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian, di situ juga ada hukum yang dituliskan juga. Yeah. Nah, di mana perjanjian Yehosua yang pertama ini diadakan? Perjanjian Yehosua yang pertama diadakan ini berada di Shechem. Nah, Shechem itu adalah satu tanah yang diwariskan bagi keturunan-keturunan Yusuf, yaitu orang-orang Efraim. Nah, nanti di perjanjian baru kita kan nggak punya ide
kenapa sih ujuk-ujuk kok Tuhan Yesus itu nemuin perempuan Samaria? Iya. Nah, kenapa kok ada perempuan Samaria? Nah, karena kerajaan utara itu sudah runtuh, hilang entah kemana. Tapi ada sisa Israel. Nah, orang Samaria ini adalah sisa Israel, yang dimana Israel di kerajaan utara ini dikuasai oleh dinasti Yusuf, yaitu orang Efraim. Yang artinya walaupun Yesus lahir di bagian selatan, di keturunan bagian selatan orang Yahudi, Yesus tidak melupakan orang-orang sisa-sisa Israel itu, dan dia mengikat perjanjian di situ. Dan di situ Yohanes pasal 4 itulah perjanjian Yehosua yang kedua. Kenapa perempuan? Nah, karena memang perempuan itu selalu menjadi lambang bagi umat Tuhan atau jemaat Tuhan. Makanya yang dipilih adalah perempuan. Perempuan Samaria. Jadi ada beberapa poin yang bisa dirangkumin ya di dalam kitab Yosua ini. Dan rupanya itu adalah tipologi-tipologi ya. Banyak sekali tipologi. Yang menjawab keraguan bahwa betul Yesus adalah Mesias. Itu dulu dong, ya kan? Kalau pada hari ini orang ada yang masih ragu-ragu bahwa Yesus adalah Mesias, maka ini ada tipologi-tipologi yang disajikan di Yosua. Bahwa Yehosua namanya sama persis. Nama yang sama. Kemudian kenapa Yosua dipilih untuk membawa orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian? Bukan Musa. Iya. Karena Yehosua yang akan membawa ke tanah perjanjian, sehingga nanti Yehosua yang akan membawa Yerusalem baru. Itu kan tipologi yang luar biasa ya. Itu luar biasa sekali. Habis itu tadi ada lagi yang Bu Rita ngomong. Gilgal. Galilea dan Golgota. Nanti dulu. Juru selamat harus memberi keselamatan dalam bentuk batu yang menggelinding, yang dulu pernah terjadi di zaman Yosua. Dan kemudian juru selamat itu nanti akan hidup di kota yang namanya, di wilayah Galilea, di wilayah yang namanya Galilea, yang artinya di Golgota. Dan dia adalah Goel. Dia Goel. Selalu Gimel Lamed. GLL. Kan luar biasa ini. Jadi buku ini kelihatannya hanya sederhana sebagai suatu catatan sejarah. Tapi ternyata bukan di situ aja titik pentingnya ya. Ini yang dari zaman dulu kita selalu ngomong begini, apa sih benang merah antara PL dengan PB? Ya. Oh, akan menunjukkan bahwa akan datang Mesias. Kan begitu tuh. Ya. Kita udah tahu cerita itu. Tapi sedetail apa? Ternyata sedetail itu. Ya. Dan satu lagi yang menarik. Perjanjian Yehosua yang pertama itu di Shechem. Ya. Terus di perjanjian baru sama tempatnya Shechem yang juga lagi disebut Shikhar. Ketika bertemu dengan perempuan Galilea, perempuan tadi, dan perempuan Samaria ini adalah sisa Israel Utara. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus memilih tempat yang sama? Dan dia ada di mana? Dia duduk di sumur Yakub. Dan di sumur Yakub itu di situ tempat di mana tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di situ. Yang tercatat di Yosua ya? Yang tercatat di Yosua pasal 24. Kenapa Yesus harus duduk di situ? Iya. Karena Yesus sedang menggambarkan perempuan ini, dia adalah Yusuf. Nah, kalau kita membaca dari nubuatnya Yakub kepada Yusuf dan berkat Yakub kepada Yusuf, ini menarik sekali. Kejadian 49 ayat 22, Pastor Wigan. Kejadian 49 ayat 22. Oke, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ya, jadi perhatikan. Yusuf seperti buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda di mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Di sini Yesus mengidentifikasikan seperti berkat Yusuf tadi. Ketika Yesus orang Yahudi yang berseteru dengan orang Samaria sama orang Yahudi kan nggak mau ketemu,
ya. Samaria itu ada di tengah di sini. Nah, Yerusalem ada di sini. Jadi orang Galilea kalau mau ke Yerusalem itu nyebrang dulu ke Sungai Yordan, terus ke selatan, nyebrang lagi. Ya. Nah, Yesus itu nggak mau nyebrang terus ke utara, terus baru ke Galilea. Yesus itu langsung potong kompas. Jadi kalau dia potong kompas, mau nggak mau dia melewati daerahnya orang Samaria. Maka ketika Yesus menyapa perempuan itu, kamu itu orang Yahudi kok minta minum sama aku sih? Karena mereka memang tidak berhubungan. Tapi di sini sesuai dengan Kejadian 49 ayat 22, Yesus mengidentifikasi dirinya itu seperti pohon anggur yang mengatasi tembok. Ya. Nah, ini juga berhubungan dengan apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, di mana pokok anggur itu bisa merambat dan mengatasi tembok. Tembok apa? Perseteruan antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu tadi. Nah, di situ ada juga tulang Yusuf di situ. Nah, Yusuf itu kenapa sih? Hidupnya dulu itu bagaimana sih? Yusuf waktu mudanya dia sangat susah. Tapi setelah itu dia memberikan berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, kamu kan keturunan Yusuf toh? Kamu nanti akan jadi Yusuf. Kamu sekarang siang-siang nimba air sendirian. Ya. Nimba air sendirian kenapa? Karena kamu gak punya pembantu. Sehingga kamu harus menimba air buat kamu sendirian. Di rumahmu ada laki-laki yang bukan suamimu. Nah, ini menarik sekali. Dalam tafsiran umum itu selalu mengatakan bahwa perempuan ini pasti perempuan kawin cerai, doyan seks, ya kan? Terus yang di rumah bukan pula suaminya. Bukan pula suaminya. Waduh, ini 7-Eleven nih, kan gitu. Tapi coba kita berpikir, kalau dia itu perempuan yang nggak benar, terus dia bersaksi, aku telah melihat Mesias dan orang sekota itu ngikutin perempuan ini. Mungkin gak sih kalau dia itu perempuan tunasusila diikutin banyak orang? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Nah, artinya siapakah perempuan itu? Siapakah laki-laki yang ada di rumahnya itu? Kenapa dia kawin 5 kali? Nah, perempuan itu kalau sampai kawin 5 kali di budaya saat itu, artinya perempuan itu tidak memberikan putra. Ketika dia tidak berhasil memberikan putra, dicerai sama lakinya. Kamu mandul, kamu akara. Jadi kamu seperti perempuan mati. Terus kemudian dia mencari cinta, menikahlah dia lagi, nggak punya anak lagi, dicerai lagi. Sampai 5 kali. Yang artinya perempuan ini ada di dalam kesengsaraan. Jadi perempuan yang nggak punya anak itu adalah orang yang paling sengsara untuk masyarakat saat itu. Nah, apalagi perempuan ini menimba sendirian, yang artinya dia harus menghidupi dirinya sendiri, yang di rumahnya ada laki-laki yang bukan suami dari perempuan ini. Sekarang, siapa laki-laki itu? Iya, ngapain dia di rumahnya? Ngapain dia di rumahnya? Apakah itu pacarnya? Kita selalu mikir itu pacarnya kan? Gimana kalau yang di rumah itu adalah bapaknya yang sudah tua? Bukankah itu juga laki-laki dan bukan suaminya? Bukan suaminya. Bagaimana kalau si laki-laki itu ternyata adiknya yang cacat? Atau bahkan orang yang sama sekali bukan siapa-siapa, yang kemudian dia menolongnya, dia urus sampai ada di rumahnya. Dan orang sekota tahu apa yang dilakukan perempuan ini pada si laki-laki itu. Nah, ketika bicara-bicara, perempuan ini sangat tahu tentang kitab Torah. Yang artinya dia pembelajar. Dan di situ ada percakapan teologis kan dengan Yesus. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Tiba-tiba dia nyambung ke situ nih perempuan. Bisa nyambung ke situ. Dan Tuhan Yesus mengatakan, nanti pada saatnya engkau tidak akan lagi melihat orang beribadah di gunung itu, di gunung ini dan gunung itu. Ini adalah gunung Gerizim yang memang orang-orang Samaria itu beribadah di situ, dikontraskan dengan orang Yahudi yang beribadah di gunung Sion. Yang artinya di sini menunjuk pada si perempuan adalah seorang yang taat beribadah.
Ya. Nah, kemudian dia mengatakan, sekarang nggak ada lagi kiblat, akulah dia. Ya, ada saatnya nanti ada true worshipper yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan kan mengatakan begitu. Sekarang nggak ada kiblat-kiblatan, bukan di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Sion, tapi aku kiblatnya. Nah, terus kemudian perempuan ini menjadi terperangah. Engkaukah Mesias itu? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia pergi ke kampung. Perempuan ini lari pergi ke kampung, manggil semua orang-orang, itu aku sudah menemukan Sang Mesias. Dan orang sekampung mau ngikutin perempuan ini. Coba kalau dia itu memang seorang perempuan sundal yang doyan kawin cerai, yang pelakor, kawin 5 kali. Apakah mungkin dia itu penduduk sekota itu berbondong-bondong untuk mengikuti ajakan perempuan ini? Dan perempuan ini adalah gambaran dari Yusuf yang pada mulanya itu dia hidup menderita. Justru pada akhirnya dia memberikan kehidupan berita kehidupan bagi orang-orang sekotanya. Oke. Wah, kita nampaknya harus masuk ke tanya jawab. Lagi pengen dengar cerita lagi nih tentang ini. Oke. Kalau Kita tanya jawab. Apa Yohanes pasal yang keempat itu ya Bu ya. Ini intermezzo sedikit nih Bang. Saya takjub ketika Tuhan bilang akulah dia. Kepada orang Yahudi sendiri Yesus suka sembunyi-sembunyi. Ya kan? Tapi ini ngomong. Untuk orang Samaria dia sangat berterus terang. Akulah dia. Dan keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Kenapa? Karena memang orang Samaria tidak mengakui dinasti Daud. Orang Samaria kan keturunannya Efraim. Enggak bisa. Orang kita itu yang menerima hak kesulungan kok. Tetapi untuk keselamatan kamu harus membaca kitab suci yang memang Kejadian 49 ayat 10 itu memang diberikan kepada Yehuda, maka keselamatan dari bangsa Yahudi. Saya pernah dengar ada orang ngomong bahwa perempuan ini kan datang ke sumurnya kan sendirian dan siang-siang. Waktu orang-orang lain nggak ada, perempuan-perempuan lain nggak ada. Itu karena si perempuan itu nakal gitu. Iya, karena dia malu. Nah, dengan apa pertimbangannya? Karena dia kawin 5 kali. Iya kan? Tapi kita harus melihat kenapa terjadi seperti itu. Kenapa terjadi seperti kesusahan itu? Hatinya, kesusahan budayanya yang dimana harus itu. Yang dimana dia harus ngurusin si laki-laki ini. Ya kan? Ya, saya ngeliat beberapa poin sih. Pertama, lah, katakan dia kawin banyak kali lah, yang sampai hari ini pun kondisi seperti itu nggak bisa diterima ya. Katakan seperti itu. Tapi kita harus lebih jauh lagi lah. Kita mesti lihat dong. Penderitaannya dia nggak punya anak nih kan, sampai diceraikan 5 kali, dan kemudian karena itu jangan terus saja langsung mikir bahwa yang di rumahnya itu pacarnya. Nah, bisa aja karena yang di rumah itu adalah orang yang perlu dia tolong, maka dia harus datang siang-siang. Itu kan juga bisa kemungkinan ya. Yang pasti dia membawa orang sekotanya datang kepada Yesus. Yang keren. Dia menjadi seorang pemberita Injil yang pertama bagi bangsa. Dan dia bisa nyamber itu loh. Tentang tiba-tiba lagi ngomong apa-apa, dia Mesias. Itu kan ini pembelajar nih perempuan dia pembelajar. Bukan orang biasa dia. Bang, kita harus ke tanya jawab nih Bang. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Halo, Shalom Pak Roli, Pak Wigan, dan Ibu Rita Wahyu. Saya Daniel dari Surabaya. Halo Daniel. Saya mau tanya, dari kitab Yosua, banyak bagian yang mungkin dimisinterpretasikan. Misinterpretasi itu artinya saudara disalah tafsirkan ya, disalah artikan, atau diweaponisasi. Weaponisasi dijadikan senjata ya. Ini bahasanya lumayan tinggi nih Daniel nih. Menjadi landasan politik Sionisme dalam melakukan upaya-upaya atau agresi militer yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran HAM serta genosida. Semua untuk mewujudkan nasionalisasi wilayah Israel di zaman ini menjadi seluas seperti zaman Yosua dahulu kala. Dari pihak negara-negara Timur Tengah yang tidak bersahabat dengan Israel, seringkali juga kitab Yosua dikritik karena isinya dianggap terlalu sionis dan mendukung pemusnahan etnis lain. Bahkan banyak pihak Yahudi sendiri yang sekarang berpikiran modern seperti mantan Menteri Pendidikan Israel periode 92-93
Sulamit Aloni secara terbuka mengkritik interpretasi kitab Yosua sebagai justifikasi Zionis terhadap pemusnahan etnis dan genosida. Dalam masa baktinya sebagai Menteri Pendidikan Israel, Sulamit Aloni mencoba untuk mengubah kurikulum sekolah-sekolah Yahudi agar tidak lagi mengajarkan secara radikal nilai-nilai dari kitab Yosua. Namun upaya Sulamit Aloni gagal karena proposal perubahan kurikulumnya tentang kitab Yosua dalam pendidikan Yahudi tidak disetujui. Pertanyaannya, bagaimana kita perlu memandang Yosua di zaman modern ini dari sudut pandang seperti apa? Masalahnya dia mengambil artikel ini dari mana? Dari mana? Tadi saya langsung mikir itu juga. Jadi dari mana dia mengambil kitab ini, artikel itu yang dikaitkan dengan kitab Yosua? Untuk kitab Yosua itu jelas ya. Ada satu perjanjian Yehosua yang pertama tadi, dia tidak membolehkan orang Israel untuk menyembah ilah-ilah yang lain, yang dimana orang-orang Kanaan saat itu adalah penyembah ilah-ilah yang lain. Jadi di sini konteksnya adalah perang suci, ya, konteksnya saat itu. Jadi ini kontekstual sekali, yang memang nggak diterapkan pada saat hari ini di Israel. Israel itu kalau misalnya ada konflik misalnya di jalur Gaza, Israel tidak akan memberikan satu serangan dahulu kalau enggak yang dari sono itu ngirim misil duluan gitu kan. Enggak seperti itu. Hari ini Israel walaupun mereka tetap berpegang sebagian ya, ada sebagian yang ateis gitu. Jadi orang-orang Judaismenya itu memang masih membaca kitab Torah tapi tidak menerapkan kitab Torah ini. Bahkan kalau kita melihat orang Israel, pemerintah Israel hari ini itu sangat mengayomi agama-agama lain. Termasuk kalau kita ke Haifa itu ada makam Bahai, ada kuil Bahai itu sangat dilindungi sekali di situ. Jadi di sini persoalannya bukan kitab Yosua yang diterapkan pada Israel modern hari ini. Israel modern hari ini bukan negara agama. Israel modern hari ini adalah negara sekuler yang menghormati hak-hak asasi manusia, jadi nggak barbarian sekali seperti zamannya orang-orang yang tidak berhukum. Termasuk pada zaman Yosua sekalipun, siapakah yang ditumpas saat itu? Mereka adalah golongan orang yang nggak bertobat. Makanya tadi saya memberikan satu paralelisme dengan apa yang terjadi dengan banjir Nuh pada saat banjir Nuh. Tuhan memberikan waktu untuk bertobat, tapi 120 tahun itu mereka tidak bertobat. Akhirnya apa? Ya dibunuh. Demikian juga orang-orang Kanaan saat itu yang tidak mungkin berbalik untuk menyembah Allah Israel. Bahkan mereka mengajukan ilah-ilahnya sendiri berdampingan dengan orang Israel. Ini nggak boleh. Kenapa ini harus dijaga? Karena Israel harus pure, penyembah Allah Israel, karena di situ nanti Sang Mesias itu datang. Kan nggak mungkin nanti Sang Mesias itu datang di antara para penyembah berhala. Bagaimana dia akan mengatakan bahwa aku adalah Allah yang benar dan lahir di antara kalian hari ini? Penyembah berhala, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka Sang Mesias harus lahir di antara orang-orang yang sudah mengenal Allah itu sendiri. Yeah. Jadi ini konteksnya sangat berbeda sekali. Dan saya yakin artikel tadi tidak berasal dari artikel yang fair. Itu berasal dari sebelah pasti. Iya. Jadi kalau dikaitin sama cerita ini, Daniel juga mesti ngerti ya, bahwa kalau tadi ada perintah genosida ya, perjanjian genosida segala macam, itu nggak pernah diarahkan kepada agama tertentu loh. Iya. Nah hari ini diolah sedemikian rupa seolah-olah perintah genosida itu adalah kepada suatu agama tertentu, enggak loh. Enggak. Ya. Bahkan dulu itu penghuni Kanaan pertama itu juga bukan orang-orang sebelah itu, orang lain dari tempat lain. Belum lahir lagi. Belum lahir yang sebelah sini ya. Itu kan orang lain dari Kreta atau dari mana itu, nggak ada urusannya sama agama-agama apapun yang sekarang kita kenal gitu. Jadi konteks perang bagi Israel zaman Yosua adalah perang suci yang melawan penyembah-penyembah berhala. Ya.
Oke. Oke. Nah, kalau dilanjutin tadi pertanyaannya Daniel kan dilanjutin. Terus bagaimana kita harus mengartikan kitab Yosua pada hari ini? Iya. Kalau dilepas ya, harus lepas dulu dari Zionisme ya. Zionisme ini bahan politik yang nggak habis-habis sih. Iya. Nah, kalau kita kembali kepada nafas Alkitab, kitab Yosua ini nunjukin banyak sekali kualitas atau ciri-ciri dari Mesias yang akan datang yang kemudian dipenuhi oleh Yesus sebagai Mesias. Itu isinya. Oke. Bahkan apa yang pernah dilarang oleh Tuhan, orang Moab, Iya. ya nggak boleh masuk ke dalam jemaat Israel. Pada akhirnya Ruth sendiri orang Moab menjadi bagian dari Israel. Nah ini minggu depan, bulan depan kita akan belajar mengenai Ruth. Yang artinya sebenarnya ada kesempatan bagi bangsa-bangsa lain di antara bangsa Kanaan itu untuk menjadi penyembah Allah Israel dan menjadi bagian dari jemaat. Persyaratannya apa, Bu? Untuk bisa itu kita omongin bulan depan. Betul. Oke. Betul. Oke, next question nih. Ini juga menarik nih, Bu. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Apakah yang dimaksud memberhentikan matahari? Apakah waktu berhenti atau hal ini hanya mitos? Karena secara ilmu pengetahuan hal ini tidak mungkin dan menjadi seperti dongeng. Mungkin Ibu ada penjelasannya, Bu, tentang Adakah yang mustahil bagi Allah? Oke. Nah, tapi kenapa istilahnya itu kok matahari berhenti? Iya. Nah, ini kan memang konteks waktu itu. Ya, konteks waktu itu bumi datar, ya, dan geosentris, ya, geosentris. Jadi bumi ini sebagai sentrisnya. Nah, kalau hari ini pemikiran hari ini bumi yang berputar kan, bukan matahari, tapi matahari yang dikatakan berhenti. Kenapa? Karena memang konteks waktu itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu untuk urusan-urusan yang sains itu dibiarkan manusia itu nanti dengan akal budinya itu akan menemukan sendiri dari waktu ke waktu. Misalnya kalau zaman dahulu, kenapa kok insest dilarang tanpa ada penjelasan apapun? Karena waktu itu ilmu tentang genetika, resesif gen lawan dominan gen itu belum ditemukan. Jadi langsung aja nggak boleh kawin antar saudara. Kawin ibu dengan anaknya sendiri juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti ada konflik resesif gen lawan dengan dominan gen atau gen-gen yang lain yang bisa membuat anak-anak itu menjadi cacat. Kita hari ini tahu kenapa kok nggak boleh perkawinan antar saudara. Pada zaman Musa makanan ini dilarang, makanan itu dilarang. Sekarang kita tahu bahwa semua yang dilarang ternyata itu mengandung kolesterol, asam urat dan lanjut-lanjutnya. Dan manusia itu menemukan sendiri, oh dilarangnya karena ini. Nah, seperti pelarangan-pelarangan yang lain itu juga kita menemui hari ini kenapa. Nah, pada saat itu yang dikatakan matahari itu berhenti itu bukan dongeng. Karena memang pemahaman Yosua pada saat itu memang seperti matahari yang berhenti. Padahal mungkin Tuhan membuat bumi itu berhenti pada porosnya pada hari itu. Ya, yang kemudian oleh Galileo ditemukan bahwa sebenarnya bumilah yang berputar pada porosnya. Kapan itu? Nanti ribuan tahun kemudian baru ditemukan. Ya. Kadang-kadang Tuhan tidak terlalu berintervensi soal sains ini. Dibiarkan manusia dengan akal budinya satu saat akan menemukannya kembali. Termasuk nanti kenapa kok ada manusia-manusia purba yang umurnya jutaan tahun. Barangkali suatu saat kita akan menemukan jawabannya juga. Pastor Wigan. Jadi bukan mitos, tapi pemahaman Yosua saat itu yang memang masih terbatas di situ. Ya, oke, baik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Yosua 1 ayat yang ke-8. Wah, ini ayat yang sangat terkenal ya. Semua udah hafal luar kepala nih. Pasti ya. Apakah bicara tentang kemakmuran materi? Lalu, apakah masih berlaku hingga hari ini? Oke, Yosua 1 ayat 8. Dibaca dulu dong. Ya, ini Yosua 1 ayat 8 ya? Iya.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Beruntung, Kata siapa sih untung yang ini nggak mau beruntung? kiranya Iya. profit, Iya. dapat gain kalau beli saham. Sebenarnya Yosua 1 ayat 8 ini adalah kelanjutan dari mandat Shema. Jadi belajar merenungkan firman Tuhan sebagai the highest worship bagi orang-orang Israel. Nah, keberuntungan itu tidak selalu berupa materi tentu saja, tetapi jaminan bagi seluruh kehidupan kita yang tidak hanya materi. Ya, jadi kuncinya itu kan renungkanlah siang dan malam. Nah, ini kan memang banyak jadi masalah nih, Bu. Ya. Merenungkan tuh gimana? Gitu apa sih maksud merenungkan? Nah, ini barusan Bu Rita sampaikan. Merenungkan itu adalah bagian dari kata Shema. Ya, mandat Shema. Pelajari, perdalam, kasih makna. Bahkan lewat pembelajaran terhadap firman Tuhan kemudian akan terbentuk cara berpikir yang filosofis yang agamawi, yang sesuai dengan Alkitab, bukan cuma yang humanistik kayak gitu kan? Itu yang disebut dengan merenungkan kitab suci. Nah, ketika kita merenungkan kitab suci, kita akan disebut sebagai orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena belajar itulah yang menjadi ibadah yang terutama. Oke, baik. Itu. Thank you Ibu Rita. Kita Sama-sama. sudah di penghujung acara. Thank you so much. Kita sudah belajar bersama-sama. Mungkin ada closing statement dulu dari Ibu Rita tentang kitab Yosua ini. Sepanjang 1 jam kita sudah mempelajari kitab Yosua yang walaupun kita anggap sebagai kitab sejarah saja, tetapi di sana banyak sekali terdapat lambang-lambang, tipologi-tipologi yang ada hubungannya dengan perjanjian baru. Siapa pernah mikir sih ternyata kitab Yosua ini ada hubungannya dengan percakapan Yesus Kristus pada Yohanes pasal 4 dengan perempuan Samaria itu. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk belajar terus-menerus, bukan hanya sekedar memandang Alkitab sebagai buku sejarah saja, tetapi juga ada lambang-lambang dan perwujudan janji Allah terhadap Allah yang inkarnasi, yang memberikan keselamatan, yang akan mengantar kita nanti pada Yerusalem baru. Siapa namanya? Sama-sama Yehosua. Bang, ada closing statement, Bang? Closing statementnya apa lagi dari saya ya? Udah diambil semua sama Bu Rita. Tapi ada satu sih, saya bisa bilang begini. Firman Tuhan tuh ada di situ untuk dipelajari. 1 jam ini saya ngeliatin Bu Rita dengan segala macam keterangan-keterangan yang bisa disampaikan kepada kita semua. Saya mikir gini, wow, begitu indah ya firman Tuhan itu ya. Begitu saling terkait satu sama yang lain. Pesan-pesan yang ada di dalamnya kadang-kadang nggak nyata-nyata, tapi halus gitu ya. Aduh, gimana apabila nanti ya suatu hari di antara bapak-bapak ibu yang menyaksikan acara ini menjadi ibu Rita yang baru. Orang-orang yang penuh dengan pengertian firman Tuhan. Itulah kerinduan kami. Oke. Closing statement dari saya, kalau Yosua 1 ayat yang ke-1 dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Itu awal pelayanan Yosua. Tetapi dalam Yosua 24 ayat 29, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu. Yosua sudah tidak lagi disebut sebagai abdi Musa, tetapi disebut sebagai hamba Tuhan di akhir pelayanannya. He is finishing well. Dan saya harap kita semua, doa saya, kita semua juga bisa finishing well. Thank you Ibu Rita atas waktunya pada malam hari ini. Tuhan berkati Bu Rita, terima kasih untuk semua berkatnya. Next week, minggu depan, jangan kemana-mana, kita mau bahas tentang bekerja dan melayani ya. Kita mau bahas tentang bekerja dan melayani. Sama siapa kita ngobrol? Kita akan bincang-bincang dengan Pak Kim Leong, seorang
pengusaha tetapi cinta Tuhan. Dia juga udah sering membagikan firman Tuhan dan saya percaya kita semua akan diberkati. So see you next week di acara We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. God bless.